Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. Welcome back to my channel Pojok Kelasku. Senang sekali bisa jumpa kembali hari ini. I hope you are very good and ready to join in my channel Pojok Kelasku. And don't forget to give subscribing ya, jangan lupa untuk subscribe channel kita biar terus berkembang. Baik, hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang degree of comparison. Degree of comparison bahasa Indonesianya adalah, ya betul, tingkat perbandingan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang tingkat perbandingan. So, next. What is definition of comparison degree? Apa definisinya? Definisinya adalah is a term in English grammar for comparing two things using adjectives or adverb. Pengertiannya adalah sebuah cara dalam pola bahasa Inggris for comparing, untuk membandingkan dua benda menggunakan adjectives, kata-kata sifat, or adverbs, kata keterangan. Next. Comparison degree divided into three parts. Jadi tingkat perbandingan ini dibagi dalam 3 tingkatan ya. Yang pertama yaitu positive degree, tingkat biasa. Lalu comparative degree, tingkat perbandingan. Dan yang ketiga superlative degree, tingkat paling. Oke, kita lanjut untuk lebih memperdalam penjelasannya. Okay, positive degree. Yes, positive degree is used to show that things are on the same level or are simply not comparable. Positive degree, tingkat perbandingan biasa, digunakan to show, untuk menunjukkan that things, bahwa benda-benda tersebut are on the same level, adalah memiliki tingkatan yang sama, atau are simply not comparable, atau secara sederhananya tidak ada perbandingan, setara. Pola kalimatnya atau pattern yang pertama ada subjek, kemudian ditambah to be, kata kerja bantu, ditambah kata as, ditambah adjective, kata sifat, lalu ditambah as kembali, ditambah subjek. Kata as di sini ada double untuk menyatakan sesuatu itu adalah setara, tidak ada perbandingan. Kalau yang pola nomor 1 adalah menggunakan to be, kata kerja bantu. Kalau yang nomor 2 ini adalah menggunakan pola kata kerja verb. Polanya subjek ditambah verb, kata kerja penuh, ditambah as, ditambah adverb, kata keterangan, ditambah as, ditambah subjek. Example, contohnya, kita menggunakan to be, pola nomor 1. Monica is as tall as Sharon. Di sini ada s-nya ada double ya, diikuti di tengahnya ada kata sifat tall. Monica is adalah as tall as, adalah sama tall, sama tingginya dengan Sharon. Atau boleh kita artikan, terjemahkan dengan kata lain, Monica adalah setinggi Sharon. Artinya di sini tidak ada perbandingan, mereka setara, bendanya setara, Monica dan Sharon. Kemudian contoh yang kedua, masih menggunakan adjective, kata kerja bantu dan kata sifat. Dapa is as fat as Perly. Dapa is adalah sama gemuknya dengan Perly.
atau Dapa adalah segemuk Perli. Artinya sama ya, Dapa dan Perli gemuknya sama. Yang terakhir menggunakan pola nomor 2 tadi ya, kata kerja. Ini Alif walks as fast as Rezi. Alif berjalan sama cepatnya dengan Rezi, atau Alif berjalan secepat Rezi. Artinya sama ya, yang mereka lakukan menggunakan kata kerja. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Jadi tahu ya perbedaannya. Ini adalah positive degree, menyatakan sesuatu itu setara atau tidak ada perbandingan. Kita lanjut ke pola yang kedua, yaitu comparative degree. Kita lihat. Check out. Yes. Comparative degree is comparing two objects that have different quality or quantity. To compare different things, we can use the word more before an adjective or AR as suffix and ate then after the adjective. Pengertiannya adalah membandingkan dua objek yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda. Untuk membandingkan, to compare, untuk membandingkan benda-benda yang berbeda, kita bisa menggunakan kata more yang ditanda merah ini ya. Sebelum sebuah adjektif atau kata sifat, er sebagai imbuhan dan ditambah then setelah kata sifat. Contoh. Ini kita langsung masuk ke contoh, belum masuk ke polanya. Big menjadi bigger. Kita menggunakan pola yang berakhiran imbuhan, menggunakan imbuhannya er. Besar, bigger, lebih besar. Happy, bahagia. Happier, lebih bahagia. Small, kecil. Smaller, lebih kecil. Early, awal. Earlier, lebih awal. Nah, kita sekarang mencoba menggunakan kata more. Handsome, ganteng. More handsome, lebih ganteng. Diligent, rajin. More diligent, lebih rajin. Careful, more careful, lebih hati-hati. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa berbeda? Ada yang menggunakan kata more untuk menyatakan tingkat lebih, ada yang menggunakan kata er. Oke. Jadi begini, ketika kata adjektif tersebut atau kata sifatnya, bunyi suku katanya atau silabelnya, pengucapannya satu kali, maka dia ditambah imbuhan ujung katanya ditambah er. Seperti kata big, itu sekali ucap cuma sekali, big. Maka untuk menyatakan lebih besar menjadi bigger. Sama dengan small, sekali ucapan, pengucapannya small. Maka menyatakan lebih kecil, smaller. Lalu apabila suku katanya pengucapannya lebih dari satu suku kata bunyinya, maka ditambah more untuk menyatakan lebih. Contoh, handsome, ganteng menjadi more handsome. Diligent, ada 3 bunyi suku katanya. More diligent, lebih rajin. Careful, ada 2. More careful, lebih hati-hati. Oke, kelas, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Oke, good. Kalau sudah mengerti kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yes. Oh no. Pattern of comparative degree. Pola tingkat perbandingan. Ini polanya ada subjek ditambah to be, ditambah adjective, ditambah er, ditambah then, ditambah s. Lalu kalau menggunakan kata more,
subjek ditambah to be ditambah more ditambah adjective lalu ditambah then, diikuti then ditambah subjek. Kalau yang verb, subjek ditambah verb ditambah adverb ditambah then ditambah s. Atau yang kedua seperti ini tadi, subjek ditambah verb ditambah more ditambah adverb ditambah then ditambah s. Nah, contoh kita lihat an 11 sebagai subjek, is to be nya kata kerja bantunya, big adalah kata dasarnya ya, besar kata dasar adjektifnya, karena satu bunyi suku katanya maka menjadi bigger than a goat. Seekor gajah is bigger adalah lebih besar daripada seekor kambing. Ini membandingkan gajah dan kambing. Yang kedua, my bag is more expensive. Tasku adalah lebih expensive, lebih mahal ya. Expensive adalah kata sifatnya, ada expensive, ada 3 bunyi suku kata maka menggunakan kata more. Tasku adalah lebih expensive, lebih mahal than yours ya, ini kelebihan than ya, daripada milikmu. Yang terakhir ini menggunakan kata kerja, my brother woke up ya, kakakku bangun earlier, lebih awal than me, lebih cepat than me, daripada aku. Nah ini ya. Oke, kita lanjut. Superlative degree. Nah, ini adalah tingkatan paling atau tingkat yang ketiga tadi ya. Is a term for comparing 3 or more things where one of them has the most different quality or quantity. Adalah sebuah cara untuk membandingkan 3 or more things, 3 atau lebih benda, di mana salah satunya the most different, yang paling berbeda, quality, kualitas, or quantity atau jumlahnya. The sentence use the before the adjective. Kalimatnya menggunakan kata the ya sebelum kata sifat and the adjective, dan kata sifatnya then diikuti by the word, diikuti oleh kata most. After that, setelahnya, atau ditambah suffix atau imbuhan est setelah kata sifat atau kata keterangan. Contoh, kita langsung masuk contoh yang kata sifatnya, misalnya big artinya besar, kita mau misalnya ini adalah yang paling besar, the biggest, yang paling besar artinya. Small, the smallest, kecil, the smallest, yang paling kecil. Happy, the happiest, bahagia, yang paling bahagia. Early, earliest, awal, yang paling awal. Handsome, the most handsome, ganteng, yang paling ganteng. Beautiful, the most beautiful, cantik, yang paling cantik. Contoh kalimatnya atau pola kalimatnya, subjek ditambah to be ditambah the, diikuti the ya, ditambah adjektif ditambah est. Ini yang menggunakan ujungnya est ya, yang bunyi suku katanya 1 kali, atau yang menggunakan most. Ini lebih untuk menyatakan paling kita menggunakan kata most ya. Kalau yang tingkat membandingkan 2 benda tadi menggunakan more, lebihnya. Kalau ini paling itu most. Subjek ditambah to be ditambah the most ditambah adjective. Yang kata kerjanya seperti ini. Subjek ditambah verb ditambah adverb ditambah est. Selanjutnya yang menggunakan most-nya, subjek ditambah verb ditambah the most ditambah adverb. Jadi the most-nya artinya paling ya. Contoh kalimatnya, the bear adalah sebagai subjeknya. The bear doll, boneka beruang, is to be-nya the biggest. Ya, ada kata the tadi di rumusnya, adjektifnya biggest, paling besar doll I have. Boneka beruang adalah boneka paling besar yang saya punya. Artinya di antara boneka yang dia punya, artinya boneka beruang ini adalah yang terbesar. Yang kedua, Mr. Samsu is the most handsome in SMP Negeri 5 Bengkulu Tengah.
Tuan Samsu adalah paling ganteng di SMP Negeri 5 Bengkulu Tengah. Jadi nomor 2 ini contohnya, di antara semua laki-laki di SMP Negeri 5 Bengkulu Tengah, Pak Samsu atau Mr. Samsu adalah orang yang terganteng, paling ganteng. Yang terakhir, Anton comes the earliest to the school. Ini menggunakan kata kerja ya. Anton datang paling awal. Nah, ini keterangan ininya ya, kata keterangannya to the school. Pak Anton datang paling awal ke sekolah. Oke kelas, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Sangat mudah ya, sangat easy ya. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, next. Oke, ini ada exception notes, catatan pengecualian ini ya. Ini ada beberapa kata sifat yang tidak bisa kita tambah er atau ditambah more, seperti aturan yang pada pola-pola sebelumnya. Nah, ini pengecualian ya. Good. Nah, ini kata sifat good artinya bagus atau baik. Kalau membandingkan tingkat komparatif menjadi better. Kalau tingkat palingnya menjadi best, the best. Bad, jelek ya. Komparatifnya worse, lebih jelek. The worst, paling jelek. Little, kecil. Less, lebih kecil. Least, paling kecil, the least. Far. Par ini tingkat perbandingan parter, bisa juga par ya, par tulisannya tulisan tambah a ya, u-nya menjadi a, ini cuma ada dua pilihan ya. Nah, ini ada the farthest ya, paling jauh. Much, banyak. More, lebih banyak. Most, the most, paling banyak. Oke, ini ada sebuah contoh. Today is the worst day I have had in a long time. Hari ini adalah hari yang terburuk atau hari yang paling buruk yang saya pernah alami sepanjang masa. Yang kedua, you play tennis better than I do. Kau atau engkau, Anda bermain tenis better, lebih baik daripada saya. This is the least sweater in the store. Ini adalah sweater yang paling kecil di toko. Oke, bisa dipahami ini ada pengecualian ini, jadi tidak bisa kita tambah nanti good menjadi gooder ya, bad menjadi better gitu, enggak. It is no. So this is exception notes. Ini adalah pengecualian, catatan pengecualian. Next. Oke. Thanks watching Pojok Kelasku. Don't forget subscribe Pojok Kelasku, like, comment, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. See you. Thank you.